Cerita akan berfokus kepada seorang pemuda yang masih duduk di bangku sekolah bernama Yongkyu. Setiap kali pulang ke rumahnya, ia selalu diselimuti dengan rasa takut. Asalnya ayah tirinya yang doyan mabuk-mabukan tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada Yongkyu. Untungnya saudara tirinya bernama Kim Hayan yang merupakan anak kandung dari ayah tirinya lah yang selalu siap pasang badan membela Yongkyu. Sehingga Yongkyu dapat terhindar dari pukulan ayah tirinya. Maka dari itu juga Yongkyu memiliki keinginan untuk pindah ke negara lain dengan harapan agar dapat memulai kehidupan yang lebih baik, dan negara yang menjadi tujuannya adalah negara Belanda. Karena ia berpikir jika di Belanda orang-orang diperlakukan sama, tidak ada tindakan tindas-menindas antara yang kaya dan miskin, semua diperlakukan sama selayaknya manusia. Keinginannya itulah yang membuatnya bekerja keras di sebuah restoran Korea yang hasilnya akan ia tabung untuk modal pergi dari Korea bersama ibunya. Suatu hari, Yongkyu mengantarkan pesanan mie pelanggannya yang ternyata hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Namun, sang ayah tidak bisa berlama-lama menemani sang anak, dikarenakan saat itu juga ia harus pergi bekerja. Sehingga Yongkyu berinisiatif untuk mengajak Wobin ikut bersamanya agar Wobin merasa senang di hari ulang tahunnya. Beralih kepada sekelompok gangster yang diketuai oleh seorang pria bernama Chigon alias Song Joong-ki, mantannya Song Hye-kyo, yang mana kelompok gangster tersebut melayani dalam bidang peminjaman uang dengan bunga yang cukup fantastis melebihi cintaku padamu. Salah satu orang yang menjadi nasabah mereka adalah seorang pria bernama Cho Won-gyu yang pada awalnya meminjam uang kepada kelompok gangster sebesar 7 juta won dengan bunganya mencapai 66 juta won, dan jika ditotal hutangnya mencapai 73 juta won. Wow, fantastis. Bisa kaya tuh kalau dibawa ke Indonesia. 11만 원. 도합. Beralih kepada Yongkyu yang pada malam itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba sekelompok pembuli yang juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Yongkyu menghajarnya habis-habisan. Kelompok pembuli itu diketuai oleh kakak beradik bernama Song-hun dan Myung-hun. Semua kekerasan yang mereka lakukan selalu diterima oleh Yongkyu tanpa Yongkyu membalasnya. 돈 300이 없어서. Namun Yongkyu tidak terima jika ibu kandungnya juga ikut menjadi bahan bulian mereka. 왜 그러냐 니네 집 구석. Sehingga keesokan harinya di sekolah, Yongkyu yang masih merasa panas dengan perkataan Myung-hun semalam mengeluarkan emosinya kepada Myung-hun dengan melempar sebuah batu. Karena kejadian tersebut, keluarga dari Myung-hun meminta ganti rugi sebesar 300 won. Namun saat itu, Yongkyu tidak memiliki uang sebanyak itu. Satu-satunya orang yang ia harapkan dapat menolongnya adalah bos tempat ia bekerja. Yongkyu memohon-mohon agar sang bos mau meminjamkannya uang. Namun sebanyak apapun Yongkyu memohon-mohon, meraung-raung, tidak meluluhkan hati sang bos yang merasa sulit untuk memberikan uang dalam jumlah sebesar itu kepada Yongkyu. 내가 그만큼 해주는 게. Saat itu tidak hanya mereka saja yang berada di sana, namun ada beberapa pelanggan termasuk kelompok gangster yang juga sedang makan di restoran itu. Sehingga semua pembicaraan mereka dapat didengar oleh para gangster, terutama ketua gangster yang tampak tertarik dengan Yongkyu. Ketua gangster yang merupakan pelanggan tetap dari restoran tersebut sudah tidak merasa asing dengan wajah Yongkyu yang beberapa kali pernah mengantarkan pesanan mereka. 배달 몇 번 왔었잖아 우리 사무실. Jika di awal kita hanya mengetahui jika kelompok gangster tersebut dikenal sebagai rentenir yang pinjaman dari mereka memiliki bunga yang besar, seolah-olah mereka adalah kelompok gangster yang jahat. Namun janganlah menilai orang dari covernya saja, karena sang ketua gangster masih memiliki rasa simpati kepada orang lain. Oleh sebab itulah ia mengutus anak buahnya untuk memberikan sejumlah uang
sebesar 3 juta won kepada Yongkyu secara cuma-cuma. 300만 원이다. Sehingga keesokan harinya, Yongkyu dapat menyelesaikan kasusnya dengan membayar ganti rugi kepada pihak Myonghun. Dengan selesainya kasus tersebut tidak serta-merta membuat sang ibu tenang. Pikiran buruk berkecamuk di dalam otaknya bahwa uang yang didapat putranya adalah hasil dari pencurian. Yongkyu sudah mencoba menjelaskan berulang kali jika uang itu ia dapatkan dari kenalannya, bukan dari hasil mencuri. Sama sekali tidak merubah persepsi sang ibu kepada Yongkyu. 진짜로 동네 형이 줬다니까. Di malam harinya, ayah tiri Yongkyu pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Ditambah lagi ia sudah mengetahui bahwa Yongkyu memukuli seorang temannya yang ia ketahui langsung dari Myonghun. Sehingga ayah tirinya sudah mempersiapkan sebuah alat pukul untuk menyiksa Yongkyu. Sang ibu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan suaminya, hanya bisa pasrah melihat putranya dipukuli. Pukulan tersebut mengenai bagian wajahnya sehingga ditutupi bagaimanapun akan tetap terlihat. Sehingga sang bos yang merasa jika pelanggannya tidak bisa mentolerir penampilan Yongkyu dan jika ia tetap mempertahankan Yongkyu bekerja di restorannya, takutnya para pelanggan setia akan lari. Akhirnya setelah berpikir panjang, ia akhirnya melakukan pemecatan kepada Yongkyu. Seharian tanpa tujuan, langkah kakinya terhenti di kantor gangster. Sekarang ia tidak peduli dengan pekerjaan halal atau haram yang akan ia dapatkan. Yang ada di pikirannya hanyalah bisa mendapatkan uang. Sehingga ia mencoba untuk meminta pekerjaan kepada ketua gangster. Awalnya ketua gangster menolak Yongkyu untuk bekerja karena menurutnya Yongkyu masih terlalu muda untuk bekerja. Yang harusnya di usia Yongkyu hanya fokus kepada sekolahnya. Namun si Yongkyu terus memaksa agar diterima bekerja, sehingga ia akhirnya diterima oleh ketua gangster. Keesokan harinya ia diajarkan bagaimana caranya menghidupkan motor tanpa kunci. Tanpa waktu lama, di hari itu juga, tepatnya di malam harinya, mereka langsung menuju tempat yang menjadi target pencurian motor. Dan ternyata tempat yang menjadi sasaran operasinya adalah restoran milik mantan bosnya. Awalnya Yongkyu merasa tidak nyaman melakukan pencurian, apalagi mencuri motor milik mantan bosnya. Namun pekerjaan itu adalah sekarang yang menjadi pilihannya. Sehingga suka tidak suka, ia harus tetap melakukannya. Motor-motor hasil pencurian harus dimodifikasi dengan tujuan agar tidak ketahuan jika motor itu adalah hasil curian. Tadinya kita mengira jika Jigon lah yang merupakan ketua gangster yang memiliki kuasa penuh. Ternyata tahta tertinggi dipegang oleh seorang pria paruh baya bernama Jongbom, yang merupakan pimpinan dari kelompok gangster, yang saat itu sedang bersama anak asuhnya bernama Jung Wiso. Jongbom adalah orang yang selalu memaksakan kehendaknya, terutama kepada anak asuhnya, karena ia merasa Wiso harus balas budi kepada Jongbom atas semua fasilitas yang diberikannya kepada Wiso selama ini. Maka dari itu, Jongbom memaksa Wiso untuk menuruti semua keinginannya, yang saat itu Jongbom ingin Wiso masuk ke dalam dunia politik yang sedang masuk ke dalam tahap pemilihan umum. Yang sebenarnya Wiso sendiri sama sekali tidak ingin untuk terjun ke dalam dunia politik. Namun dia terpaksa harus mengikuti kemauan Jongbom jika tidak mau mati. 오케이 쫙. 보면은 야, 네 형들 금방 따라잡겠네. Di malam harinya, Yongkyu mendatangi base camp Jigon dengan maksud untuk menenangkan diri sejenak dari ayah tirinya yang saat itu sedang berada di rumah. Jigon yang melihat kedatangan Yongkyu menyambut Yongkyu dengan baik. 밥 먹었냐? Bahkan dia memasakkan makanan untuk Yongkyu dan makan bersama. Kebaikan Jigon itulah yang membuat Yongkyu merasa nyaman yang telah memperlakukannya dengan baik. Sehingga Yongkyu akhirnya terbuka dengan kehidupan pribadinya di masa lalu, yang mana ayah kandungnya meninggalkan ibunya saat Yongkyu masih di dalam kandungan.
Hingga pada suatu hari, ibunya bertemu dengan ayah tirinya yang awalnya terlihat baik, yang ia harapkan dapat menggantikan sosok ayah untuknya. Namun semua harapannya pupus, yang pada kenyataannya ayah tirinya hanya bisa menyakitinya. 처음에는 저도 좋았거든요. Keesokan harinya, Jungbom mendatangi kantor gangster dengan wajah sangat marah, menunjukkan sebuah artikel tentang seorang pria yang bernama Lee Hyun Nam, yang ternyata juga mengikuti pemilihan umum yang dapat menjadi pesaing berat Wiso, yang dia takutkan Wiso akan kalah dalam pemilihan umum kali ini. Sehingga Jungbom memberikan tugas kepada kelompok gangster untuk melengsarkan pesaingnya dalam pemilihan umum kali ini. 내 구워 삶을 방법 찾아내. Kelompok gangster pun berkumpul untuk menemukan cara yang tepat agar dapat menyingkirkan Lee Hyun Nam. Sedangkan Yongkyu yang juga sedang berada di tempat itu hanya bisa menyimak pembicaraan mereka. Tampaknya ide yang ada di pikiran mereka hanya melakukan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga Yongkyu yang tahu bagaimana cara untuk mempermalukan seseorang tanpa menyakiti siapapun mengeluarkan pendapatnya. 아무도 안 다치니까. Akhirnya mereka setuju untuk memakai ide dari Yongkyu untuk menjebak Lee Hyun Nam. Keesokan harinya rencana tersebut dilaksanakan yang akan diperankan oleh Yongkyu. Selain Yongkyu, ada Cho Won-gu juga ikut serta dalam rencana tersebut. Yang seperti kita sama-sama tahu jika Won-gu memiliki hutang yang cukup banyak kepada kelompok gangster. Karena itulah ia terpaksa ikut dalam rencana mereka. Karena Chigon, sang ketua gangster, menjanjikannya akan memotong hutangnya sebesar 80%. 80% 해드리지 뭐. Di sini Won-gu akan berperan sebagai supir taksi yang akan membawa Lee Hyun Nam. Sedangkan Yonggu akan melakukan tugasnya untuk mendengarkan pembicaraan mereka dan diminta untuk melaporkan kepada kelompok gangster jika ada sesuatu yang salah. Sedangkan kelompok gangster mengikuti mereka dari belakang. Selama dalam perjalanan, Cho Won-gu banyak bercerita kepada Lee Hyun Nam, termasuk tentang anaknya yang sekarang masih berada di rumah sakit akibat ulah dari gangster, dan meminta Lee Hyun Nam untuk menangkap kelompok gangster tersebut tanpa Won-gu mengetahui jika semua obrolan mereka dapat didengar oleh Yoon-gu dari jok mobil. Sehingga perkataan Won-gu untuk menangkap kelompok gangster, yang mana sekarang Yoon-gu juga masuk ke dalam kelompok gangster tersebut, sehingga ada ketakutan tersendiri untuk Yongkyu. Awalnya Yongkyu ingin memberitahukan kepada para kelompok gangster mengenai obrolan mereka. Namun niat itu akhirnya ia batalkan dan ia memilih untuk bertindak sendiri. 배터리가 나가서요. Mereka mulai menjalankan rencana selanjutnya untuk mengambil foto-foto bugil Lee Hyun Nam dan Cho Won-gu agar Lee Hyun Nam dilengsarkan oleh publik dari pemilihan umum. Setelah selesai, Chigon memberikan sejumlah uang kepada Cho Won-gu. Sampai saat itu, Won-gu masih menyimpan rasa sakit hati kepada kelompok gangster, terutama kepada Song-mu yang sudah membuat anaknya sampai kini masih berada di rumah sakit. Namun tampaknya Song-mu sama sekali tidak memiliki rasa bersalah, apalagi meminta maaf yang tidak ada di dalam kamusnya. Keesokan harinya, Chigon memberikan sejumlah uang kepada Yoon-gu sebagai upah selama Yoon-gu bekerja dengannya. Di saat itu pula Chigon yang merasa sudah cocok dengan Yoon-gu memintanya untuk datang kembali. Dan ia ingin Yoon-gu menganggap tempat itu seperti rumah keduanya. Bahkan Chigon sendiri sudah menganggap Yoon-gu seperti adik kandungnya, sehingga ia tidak ingin dipanggil dengan sebutan bos, melainkan dengan sebutan kakak. 형, Yoon-gu sekarang merasa sudah tidak ada tembok pembatas antara mereka, sehingga Yoon-gu mencoba untuk meminta bantuan kepada Chigon untuk membalaskan dendamnya kepada kelompok pembuli yang sering mengganggunya, sehingga Chigon mengutus Song-mu untuk melakukannya. Keesokan harinya, Cho Won-gu datang ke kantor gangster dengan wajah putus asa karena yakini sudah kehilangan segalanya.
mulai dari anaknya yang sampai sekarang belum juga sembuh, dan motor satu-satunya yang selalu menemaninya juga sudah diambil oleh kelompok gangster. Sehingga ia kini merasa sudah tidak ada gunanya lagi hidup dan ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga. Terbersit rasa di hati Yeonggu untuk sedikit mendinginkan hati Cho Won-gyu yang sedang panas-panasnya dengan mengembalikan motor miliknya. Namun ia tidak mungkin mengatakannya langsung kepada Ji-gon yang pastinya Ji-gon sendiri tidak akan mau untuk mengembalikan barang yang sudah ia ambil secara cuma-cuma. Sehingga Yeonggu memilih secara diam-diam untuk mengambil motor milik Cho Won-gyu dari gudang penyimpanan motor gangster. Keesokan harinya, Yeonggu dikejutkan dengan kedatangan Ji-gon yang tiba-tiba datang ke rumahnya, yang ternyata mengetahui apa yang telah ia lakukan semalam. Sehingga untuk pertama kalinya, Ji-gon sangat merasa marah kepada Yeonggu. Pasalnya, Yeonggu tidak memberitahunya terlebih dahulu. 양심이니 뭐니? Di sini Yeonggu hanya bisa meminta maaf kepada Ji-gon dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, kata-kata Yeonggu tampaknya tidak cukup untuk menenangkan hati Ji-gon. Ia ingin memperlihatkan kepada Yeonggu siapa ia sebenarnya dengan memberikan hukuman atas apa yang Yeonggu lakukan semalam. Tiba-tiba aksinya terhenti saat mendengar suara dari luar yang membuat hatinya goyah untuk melanjutkan hukumannya kepada Yeonggu. 불쌍하지도 않아요? Ji-gon memberikan ancaman kepada Yeonggu untuk membawa motor Cho Won-gyu ke hadapannya. Jika tidak, Yeonggu akan mengalami nasib yang sama dengan Cho Won-gyu. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk Yeonggu selain mengambil motor Won-gyu kembali. Sebenarnya Ji-gon mengetahui jika motor Won-gyu sudah tua, yang sebenarnya tidak akan ada orang yang mau membelinya. Ya elah, gue udah capek-capek mengambilnya, tapi akhirnya dibuang juga. Begitulah kira-kira isi hati Yeonggu. Terungkaplah jika tujuan Ji-gon meminta Yeonggu untuk mengambil motor Won-gyu kembali adalah untuk memberikan pelajaran untuk Yeonggu jika ia hanya melakukan apa yang perlu ia lakukan tanpa peduli dengan apapun. Bahkan jika harus mengambil kembali apa yang ia inginkan. 꿈 같은 거 꾸지도 말고. Perkataan Ji-gon tersebut memiliki efek yang berdampak dengan perubahan sifat Yeonggu. Yang tadinya memiliki ketakutan, kini tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan saat mereka semua berkumpul, termasuk sang pimpinan gangster, Yeonggu sama sekali tidak peduli saat memakan makanannya terlebih dahulu. Yang harusnya pimpinan timlah yang terlebih dahulu memulainya. Sehingga ia mendapatkan teguran dari Song-no. 큰애님 수저도 안 드셨는데 저 Masih di tempat yang sama, kita akan melihat seorang bapak-bapak yang ternyata adalah orang yang sangat dikenal oleh Ji-gon. Yang akhirnya terungkaplah fakta jika bapak itu adalah ayah kandung dari Ji-gon. Namun hubungan mereka sangat buruk. Pasalnya Ji-gon memiliki rasa sakit hati mendalam yang tidak akan ia lupakan kepada ayah kandungnya. Yang bermula dari masa kecil Ji-gon saat ia sering ikut ayahnya pergi memancing ikan di sungai. Ji-gon saat itu memang bisa berenang sehingga sang ayah selalu menceburkannya ke sungai. Namun pada suatu hari Ji-gon tidak juga muncul ke permukaan disebabkan oleh terjerat jaring ikan milik ayahnya. Namun saat itu ayahnya tidak berusaha untuk menyelamatkannya, malah pergi meninggalkannya begitu saja. Namun untungnya saat itu ada seorang pemancing lain yang menemukannya, yang ternyata pemancing yang telah menyelamatkannya adalah pimpinan gangster. Sejak saat itu, ia harus bekerja untuk pimpinan gangster karena pimpinan gangster sendiri menginginkan Ji-gon untuk selalu berada di sisinya. 해야 돼 이거. Keesokan harinya, kantor gangster digemparkan dengan pemberitaan jika Wi-sok mengundurkan diri dalam pemilihan umum. Tentunya hal tersebut akan membuat pimpinan gangster naik darah. Sehingga saat itu juga ia memerintahkan Ji-gon untuk menghabisi nyawa Wi-sok. Sebenarnya Ji-gon sendiri tidak ingin melakukan hal itu, tapi ia tidak ada pilihan lain untuk menolak perintah dari sang pemegang tahta tertinggi. 아닙니다.
Sehingga mau tidak mau ia mengutus Yongkyu untuk melakukannya. Yang bagi Yongkyu sendiri ini adalah kali pertamanya melakukan pembunuhan. Namun sama halnya dengan Chigon, ia tidak memiliki pilihan lain. Wisok yang saat itu sedang berada di kantornya dikejutkan dengan kedatangan Yongkyu secara tiba-tiba. Dan tanpa waktu lama, Wisok langsung mengetahui siapa dalang yang telah mengirimkan orang untuk membunuhnya. Sehingga Wisok yang masih mau hidup lama memohon-mohon kepada Yongkyu untuk memberikannya kesempatan untuk menghubungi Chigon. 그동안 받은 것까지 다 Wisok mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan pimpinan gangster dengan mengembalikan semua uang yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pimpinan gangster untuknya. Namun tampaknya itu tidak cukup untuk menyenangkan hati pimpinan gangster yang tetap ingin untuk menghabisi nyawa Wisok. Dikira masalah sudah selesai sampai di situ, namun tiba-tiba Yongkyu menerima telepon dari Chigon yang memintanya untuk tetap melakukan pembunuhan terhadap Wisok atas perintah pimpinan gangster. Setelah menyelesaikan tugasnya, Yongkyu berencana untuk ke kantor gangster untuk langsung memberikan uang itu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba motor yang dikendarainya oleng hingga terjadilah kecelakaan. Semua berhamburan termasuk uang yang diberikan Wisok yang jatuh berserakan ke sungai. Di sini Yongkyu baru menyadari jika kecelakaan yang dialaminya bukanlah terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada orang yang sengaja merusak motornya yang ia yakini jika orang yang telah melakukannya adalah Chigon. Yang pada kenyataannya Chigon sendiri tidak tahu menahu apa yang diperbuat oleh anak buahnya. Pikiran negatif Yongkyu membuatnya takut untuk bertemu langsung dengan Chigon. Apalagi uang Wisok yang harusnya disetorkan kepada Chigon juga sudah raib. Dan Yongkyu berencana untuk mengganti semua uang Wisok dengan uang tabungannya. Yang ternyata uang tabungannya pun tidak mencukupi untuk mengganti semua uang yang telah lenyap. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan anak buah Chigon dengan maksud untuk membawa Yongkyu menemui Chigon. Tidak ada jalan lain lagi untuk Yongkyu selain meminta tolong kepada ibunya yang saat itu ibunya sendiri lagi sibuk-sibuknya bekerja. Sehingga ibunya tak sengaja mengabaikan telepon dari Yongkyu. Di sisi lain, Chigon menunggu kedatangan Yongkyu yang tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Sehingga ia menghubungi Yongkyu. Awalnya Yongkyu mengira jika itu adalah ibunya yang menelpon balik. Dari sinilah Chigon baru mengetahui apa yang telah terjadi dengan Yongkyu. 내 오토바이. Meskipun Chigon bukanlah orang yang bersalah atas apa yang terjadi dengan Yongkyu, namun Chigon merasa kasihan kepada Yongkyu, yang ia sendiri tahu betul apa akibat yang akan terjadi kepada Yongkyu atas kejadian ini. Sehingga ia ingin untuk menolong Yongkyu dengan menjual semua motor hasil curiannya selama ini untuk mengganti uang yang telah raib. Tidak lama kemudian Sungwoo datang, yang merupakan orang yang paling dicurigai adalah dalang yang telah merusak motor Yongkyu. Awalnya Sungwoo tidak mengakuinya, namun ia mengeluarkan sebuah kalimat kasar yang membuat Chigon yang dari tadi mencoba menahan amarahnya akhirnya meledak juga. Tidak lama kemudian Yongkyu datang menemui Chigon. Di sini ia tidak sendiri, ia membawa Hayan sebagai jaminan sementara. Sedangkan Yongkyu meminta waktu pada Chigon untuk mencari uang tersebut. 돈 만들어야 되잖아요. Tidak ada cara instan mendapatkan uang selain mencuri, dan itulah yang dilakukan oleh Yongkyu. Namun toko yang ia rampok hanya menyimpan sedikit uang yang tentunya tidak akan cukup untuk mengganti semua uang yang telah raib. Akhirnya Yongkyu dengan pasrah kembali menemui Chigon dan ia siap untuk menerima konsekuensinya yang saat itu juga menyatakan keinginannya untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan ya, Yongkyu yang sudah menyakiti dirinya sendiri tampaknya tidak cukup untuk Chigon. Sehingga Yongkyu berpikir jika kematiannya lah yang diinginkan oleh Chigon. Namun sebelum itu, ia tidak ingin jika Hayan melihat apa yang akan terjadi dengannya. Sehingga ia meminta Hayan untuk pergi dari tempat itu.
Awalnya Hayan menolak untuk pergi sendiri. Namun Yongkyu berusaha meyakinkan Hayan jika ia akan baik-baik saja. Sebenarnya Hayan sendiri tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yongkyu. Namun ia keburu kesal dengan Yongkyu yang menurutnya sangat keras kepala. Dan sekarang hanya ada Yongkyu dan Jigon berada di ruangan itu. Di depan mata Jigon, Yongkyu ingin mengakhiri hidupnya dengan menggunakan sebuah alat pemotong kertas yang cukup tajam. Jigon berusaha untuk menggagalkan aksi bunuh diri Yongkyu, namun malah menjadi aksi tonjok-tonjokan antara Yongkyu dan Jigon. Di tengah perkelahian tersebut, tiba-tiba Yongkyu tersadar jika ia hampir saja membunuh Jigon. Namun sekarang keadaan berbalik, giliran Jigon lah yang menginginkan bunuh diri. Dikira cerita selesai dengan kematian Jigon, namun hal lain terjadi tepat setelah Yongkyu kembali ke rumahnya. Ia dikagetkan dengan kondisi ibunya dalam keadaan tewas, yang dari kondisi fisiknya sudah jelas jika ibu Yongkyu adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga kuat adalah ulah ayah tirinya. Dan ya, ternyata benar, ayah tiri Yongkyu lah yang melakukannya dengan motif ia mengira Hayan yang tidak pulang ke rumahnya dan juga tidak ditemukan keberadaannya, mengira sudah terjadi sesuatu dengan Hayan yang ia duga adalah ulah Yongkyu, sehingga ia melampiaskannya kepada ibu Yongkyu. Anak mana yang tidak sakit hati melihat ibunya meninggal akibat dibunuh, sehingga ia hampir saja melakukan pembunuhan lagi. Mengingat semua kebaikan Hayan untuknya, rasanya ia tidak tega untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang ayah tirinya lakukan kepada ibunya, sehingga ia mengurungkan niatnya tersebut.